warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ketemu lagi kita di channel Desi Asmara. Kali ini kita akan membahas tentang gejala optik dan klimatik. Oke, apa itu gejala optik? Gejala optik di atmosfer merupakan gejala yang muncul karena adanya kemampuan penglihatan manusia pada satu titik tertentu di atmosfer, maka akan terlihat adanya kenampakan yang terlihat sangat bagus oleh pandangan mata kita. Gejala optik ini biasanya lebih banyak terjadi di lapisan troposfer, namun bisa juga terjadi pada lapisan di atasnya. Nah, kira-kira apa saja gejala optik yang ada di lapisan atmosfer? Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pelangi. Pelangi seringkali kita mendengar bahwa pelangi terjadi karena adanya para bidadari yang turun dari kayangan untuk mandi di sungai. Terutama pelangi muncul saat adanya panas bersamaan dengan hujan turun. Akan tetapi dugaan tersebut hanyalah cerita belaka loh, tidak benar adanya, karena pelangi terjadi efek dari pembiasan cahaya. Proses pembiasan pada fenomena alam satu ini akan tertata secara terstruktur yang menghasilkan warna-warna yang indah. Pelangi berbentuk seperti kurva karena kita hanya melihat setengah lingkaran dari cahaya yang dipantulkan oleh butiran air, tidak tengah dari lingkaran pelangi tersebut dengan titik antisolar yang merupakan titik yang tepat berlawanan dengan matahari. Pelangi terlihat hanya seperti setengah lingkaran karena setengah lingkaran cahaya lainnya sudah menabrak dengan daratan sehingga tampak tidak ada pelangi. Namun jika Anda berada di tempat yang sangat tinggi, Anda mungkin bisa melihat matahari berbentuk lingkaran sempurna. Contoh, ketika Anda sedang berada di pesawat atau berada di pinggir tebing yang tinggi sekali. Untuk warna yang dilihat oleh mata manusia, urutan yang paling sering dikutip dan diingat adalah 7 warna yang disebut oleh Isaac Newton, yaitu warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Biasanya ini disingkat dengan Meiji Kuhi Biniu. Me merah, Ji jingga, Ku kuning, Hi hijau, Bi biru, Ni nila, dan ungu. Meiji-ku Hibiniu. Bisa kan mengingatnya? Cahaya dengan panjang gelombang terpendek seperti ungu terdapat di bagian kurva, dan yang memiliki panjang gelombang terpanjang seperti merah terdapat pada bagian luar kurva tersebut. Nah, perlu diingat, pelangi tidak serta-merta terjadi setiap setelah hujan loh. Ada banyak faktor yang harus dipenuhi supaya bisa terbentuknya pelangi. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar kabut, semburan atau deburan air laut atau air terjun loh. Nah, selain itu, pelangi hanya ilusi optik. Dia sebenarnya tidak ada di tempat tertentu di langit. Munculnya pelangi ini tergantung dari mana Anda semua berdiri dan di mana matahari atau sumber cahaya lainnya bersinar. Oke? Nah, yang kedua, gejala optik adalah lingkaran halo. Halo adalah lingkaran warna putih yang tampak di sekitar matahari atau pada saat terang bulan. Halo terjadi karena adanya pemantulan sinar matahari atau bulan oleh awan tinggi yang berwarna putih dan mengandung kristal-kristal es. Kadang-kadang pada sumber cahaya lain seperti lampu penerangan jalan ada berbagai macam halo, tapi umumnya halo muncul disebabkan oleh kristal es pada awan sirus. Biasanya awan cirrostratus yang dingin yang berada antara ketinggian 5 sampai 10 km atau 3 sampai 6 mil di lapisan troposfer. Kemudian yang ketiga, aurora. Aurora sering disebut sebagai cahaya kutub. Aurora ini merupakan pancaran cahaya pada langit daerah lintang tinggi atau kutub.
sebagai akibat adanya pembelokan partikel-partikel bermuatan listrik dari sunspot atau bintik-bintik matahari pembelokan angin matahari oleh magnetosfer ke arah kutub, serta adanya reaksi dengan molekul-molekul atmosfer. Aurora ini nanti ada dua, ada yang disebut dengan aurora australis dan aurora borealis. Aurora australis merupakan aurora di wilayah kutub selatan, sehingga sering disebut sebagai cahaya selatan. Aurora ini terlihat di tempat yang sangat tinggi, namun bila dilihat dari kejauhan akan tampak seperti berada di garis cakrawala. Cahaya di aurora australis ini biasanya berwarna hijau, terkadang kemerahan atau merah pudar, seolah matahari sedang terbit. Pada peredaran cahaya tersebut terkadang tampak adanya garis-garis cahaya medan magnet, nyaris terlihat seperti tirai cahaya raksasa yang indah. Aurora yang indah ini biasa dilihat dari berbagai tempat, khususnya bagian selatan bumi. Contoh wilayahnya adanya di Antartika, Amerika Selatan, New Zealand, dengan Australia. Kemudian adanya aurora borealis, merupakan kebalikan dari aurora australis. Aurora borealis ini merupakan cahaya utara. Borealis sendiri berasal dari kata boreas yang merupakan bahasa Yunani untuk angin utara. Secara keseluruhan hampir tidak ada bedanya dengan aurora australis. Nah, mungkinkah fenomena alam aurora ini terjadi di Indonesia? Oke, partikel cahaya dari matahari yang menuju ke bumi biasanya diserap oleh medan magnet bumi dan bertumpu pada medan magnet tersebut, sehingga reaksi-reaksi dari penambahan dan pengurangan elektron pada partikel akan menghasilkan cahaya dengan berbagai spektrum warna yang dapat dilihat oleh kasat mata yang sering disebut sebagai aurora. Medan magnet bumi itu sendiri adanya di wilayah kutub utara dan selatan bumi. Nah, Indonesia sendiri terletak di garis khatulistiwa atau di tengah-tengah kedua kutub tersebut, sehingga hal itulah membuat fenomena aurora tidak memungkinkan untuk terjadi di Indonesia. Jika kita mau melihat keindahan aurora, memang kita harus mengunjungi daerah yang berdekatan dengan kutub bumi seperti Greenland, Rusia, Norwegia, dan yang lainnya. Kemudian Fata Morgana. Tahukah Ananda apa itu Fata Morgana? Merupakan bahasa yang berasal dari sebuah kata peri atau Faye Morgana yang merupakan saudari dari Raja Arthur. Peri tersebut dikenal sebagai peri yang sering berubah-ubah rupa. Oleh sebab itulah kini kita mengenal istilah Fata Morgana. Artinya bayangan seperti air yang ada di permukaan bumi yang terjadi karena adanya pemanasan udara yang dekat dengan permukaan bumi, sehingga menjadi renggang yang menyebabkan terjadinya pembiasan penglihatan pengamat. Biasanya terjadi di tanah lapang yang luas, di padang pasir, berwujud genangan air di permukaan tanah seperti gurun, aspal, atau di atas es. Kemudian adanya gejala optik lain, kilat. Kilat merupakan aliran atau loncatan listrik dalam bentuk cahaya di udara. Kilat sendiri adalah petir yang tidak diikuti suara gemuruh. Petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar. Inilah yang disebut dengan gemuruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Jadi, waktu kemunculannya, kilat muncul terlebih dahulu sebelum petir dalam bentuk kilatan cahaya yang membelah langit. Kemudian penampakan kilat muncul sebagai kilatan cahaya saja, sementara petir diikuti dengan kilatan cahaya dan memiliki bunyi gemuruh.
Tempat terjadinya pun kilat terjadi di atas permukaan bumi, bahkan lebih tinggi dari awan. Sementara itu petir terjadi di permukaan bumi yang bisa mengakibatkan pohon tumbang atau tersambat sebuah bangunan yang lebih tinggi. Sandikala merupakan cahaya berwarna merah kekuningan saat matahari terbit atau terbenam. Istilah terkenalnya adalah langit senja atau sunset dan sunrise. Biasanya terjadi pada waktu 18 sampai 19 atau pukul 6 sampai 7 sore. Nah, Anda semua, itulah materi kita tentang gejala optik, mulai dari pelangi, aurora, fata morgana, petir, dan kilat, serta sandikala. Semoga materi ini bisa dipahami dan semangat terus. Jangan lupa dengan materi berikutnya tentang atmosfer. Sekian dulu dari Ibu Desi Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.